Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Septina dari kelas A dengan NIM 230061. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari nilai maksimum dan minimum dalam satu dimensi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendeklarasikan array dengan berapa indeks yang kita inginkan, yakni dengan cara saya menggunakan 6 karena saya akan menggunakan array dengan indeks 6. Kemudian kita akan mengeluarkan atau mengeprint keadaan awal dari indeks ini dengan menggunakan sistem outprint, kemudian keadaan awal. Kemudian yang harus kita lakukan dengan ini adalah bagaimana cara kita mendeklarasikan array tersebut adalah dengan menggunakan looping path. Pada sini kita menggunakan I++ karena I++ adalah maksudnya angkanya mau increment, bukan decrement. Kita mengeprint ini semua dengan menggunakan sistem outprint. Nah, bagaimana cara kita mengeprint nilai awal ini? Ini dengan memasukkan ini array integer ini ke dalam sistem outprint. Kenapa diberi ini? Supaya ada jeda di antara indeks yang satu dengan yang lainnya. Sampai di sini, bagaimana kalau kita coba print atau coba kita coba run? Akan memunculkan keadaan awal, yakni 0. Mengapa 0? Karena di sini dia akan mengulang terus selama nilainya itu true, maka dia akan mengeluarkan keadaan yang sama. Di sini yakni 0. Untuk menginisialisasikan atau memasukkan nilai ke array tersebut. Nah, di sini kita menggunakan angka random. Caranya adalah yang pertama dengan ini sistem output di sini adalah sebagai pemisah antara ini dan kode selanjutnya. Kemudian kita menggunakan for loop seperti yang di atas. Kita tuliskan bedakan antara inisialisasi awal atau indeks awal dan indeks yang setelah diinisialisasi atau diambil nilainya adalah di sini. Karena di sini kita menggunakan nilai random, maka kita menggunakan yang namanya math random. Di sini saya menggunakan 10, bisa diganti dengan angka yang lain. Apa makna 10 di situ? Makna 10 di situ adalah angka yang diambil random itu antara angka 0 sampai dengan 9. Mengapa 9? Karena di sini dituliskan
salah di sini dituliskan i tidak i lebih kecil daripada ada integer tidak ada sama dengannya, maka dari itu nilai yang diambil adalah antara 0 sampai dengan 9. 10 tidak itu termasuk ke dalamnya. Bagaimana cara kita memanggil nilai yang setelah diinisialisasi ini? Yaitu dengan cara sistem output. Kemudian, cara mengeluarkannya atau cara memanggilnya yaitu menggunakan for loop lagi. Membedakan ini dengan ini. Nah, di sini kita mengambil nilainya terlebih dahulu dari antara angka 0 sampai 9 tadi, kemudian baru dikeluarkan di sini. Jadi, di sini tuh jika tidak ada ini, maka dia tidak keluar, tidak akan mengeluarkan nilai yang setelah diinisialisasi. Jadi, fungsi dari ini adalah untuk mengeluarkan nilai random yang telah diambil di sini tadi. Kemudian kita coba run terlebih dahulu untuk melihat nilai yang didapat setelah diinisialisasi. Nah, seperti yang kita lihat di sini keadaan awalnya adalah 0, kemudian keadaan yang setelah diinisialisasi adalah ini. Ini nilainya random, diambil antara 0 sampai 9 tadi, seperti yang telah saya ucapkan tadi. Nilai yang diambil adalah nilai random. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari nilai minimal dan maksimalnya. Kemudian kita deklarasikan apa yang mau kita cari, apa yang akan kita lakukan untuk mencari nilai min dan max tadi. Nah, di sini kita menggunakan comparison dan adoption. Comparison adalah perbandingan, sedangkan adoption adalah mengambil atau mengadopsi nilainya. Berapa komparasi? Nanti kita akan menghitung berapa komparasinya dan berapa nilai yang sudah kita ambil. Karena kita akan mengkomparasi dan mengadopsi, makanya di sini dituliskan comparison and adoption. Kemudian untuk yang nilai maxnya sama, hanya berbeda dari ini variabelnya, variabel dari integernya saja yang berbeda. Kita juga akan mencari nilai dari apa namanya value dari nilai minimal dan maksimal tadi. Atau kita apa namanya kita berikan nilai dari maksimal dan minimal tadi. Kita pakai namanya counter. Nah, kenapa di sini kita tulis min dan max sama dengan array integer 0? Karena kita mulai menghitungnya dari indeks nomor 1. Nah, sedangkan indeks nomor 1 kalau di array kita tuliskannya dengan 0.
Dan seterusnya, kalau indeks 2 kita tulis 1, kalau indeks 3 kita tulis 2, nilainya adalah n min 1. Itu cara memanggil array tersebut, atau nilai array di indeks yang mana yang kita inginkan adalah dengan n min 1. Kemudian, karena kita juga akan memberikan value atau harga atau cost ke dalam nilai adoption, min adoption atau dan min max comparison, maka dari itu kita menuliskan memberikan nilai 1000. Kenapa di sini tidak ada nilainya dan langsung ke sini? Karena jika di sini maka nilainya akan sama, antara cost antara min dan max-nya sama, ya ini 1000. Di sini kita beri nilai atau harga dari min dan max comparison itu adalah 1000. Sama halnya dengan yang adoption, cuman perbedaannya adalah dari deklarasi variabelnya yang di sini akan tertulis max dan min adoption cost. Juga dengan harganya yang berbeda. Kemudian kita tuliskan counter comparison atau perhitungan dari balik comparison atau nilai total dari comparison itu. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari nilai minimalnya terlebih dahulu. Seperti biasa kita menggunakan for, karena kita di sini menggunakan perulangan. Kenapa di sini kita tuliskan min 1? Karena agar dia tidak berjalan terus-menerus, seperti halnya atau seperti halnya looping. Kita gunakan min 1 agar dia tidak looping terus-menerus. Seperti biasa di dalam for kita gunakan else agar kita mengetahui, atau pas dalam suatu nilai ini pasti ada yang namanya true dan false. Nah, di sini kita menggunakan if else untuk mengetahui nilai true dan false itu, karena kita mengkomparasikan antara nilai satu dan nilai yang lainnya. Plus 1 karena kita indeksnya dari 0, kemudian 1 kita bandingkan 0, indeks 0 dan 1, kemudian kita bandingkan nilai indeks 1 dan 2, dan seterusnya. Makanya di sini ada i plus 1. Kenapa di sini kita tuliskan counter comparison plus plus dan counter adoption plus plus? Nah, jikalau nilai dari perbandingan antara indeks yang 0 dan yang indeks yang pertama dan yang kedua itu nilainya true, maka dia akan menambahkan nilai comparison dan nilai adoption. Kemudian untuk else-nya, jika keadaan false,
nilainya false, maka yang bertambah hanya nilai comparison saja, dan jika nilai perbandingan tadi true, maka yang bertambah adalah nilai comparison dan nilai adoptionnya. Kenapa kita tulis min sama dengan min? Karena nilainya tetap, berarti nilai yang digunakan untuk perbandingan selanjutnya adalah tetap karena dia false. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari apa namanya, untuk mengeluarkan atau memprint atau menampilkan nilai dari hasil dari nilai eh, search atau pencarian min dari indeks ini, yaitu dengan cara in comparison. Jadi yang kita tambahkan adalah counter comparison. Ini seperti ini. Atau nilai dari counter comparison kita masukkan ke dalam print ini agar muncul nilainya. Kemudian selanjutnya untuk mengeluarkan nilai adoptionnya pun juga sama, menggunakan print, lalu kita tulis adoption dari min. Kita akan menampilkan nilai dari adoption tersebut. Nah, kemudian jika kita ingin memberikan value, maka kita harus memberikan rumus atau apa yang akan kita lakukan dengan value tersebut. Nah, kalikan dengan value yang di atas tadi, yang ini. Kita kalikan dengan value yang ini agar menghasilkan nilai atau harga dari adoption minimum itu tadi. Ya. Sama dengan comparison adoption pun juga seperti itu. Dari sini kita akan mendapatkan nilai minimal dari indeks yang indeks random, indeks nilai random yang kita pakai. Nah, karena kita menggunakan nilai random, maka setiap run pasti akan nilainya pasti akan berbeda. Namun karena kita membatasinya sampai 10, maka nilainya hanya akan keluar 0, antara 0 sampai 9. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari nilai max-nya. Cara mencari nilai max-nya sama dengan cara mencari nilai min, hanya saja keadaan dari if else-nya terbalik antara max dan min. Tuliskan terlebih dahulu. Kenapa di sini kita tulis ulang counter comparison sama dengan counter adoption? Karena agar tidak agar nilai min dan nilai max yang dicari itu kembali ke nol lagi atau tidak melanjutkan dari nilai minnya, agar mengulang dari awal lagi. Kita cari nilai max-nya. Kemudian kita tuliskan nilai if-nya.
seperti yang bisa kita lihat, nilai if else dari pencarian max itu terbalik dengan nilai if else dari pencarian min. Kemudian seperti biasa kita menampilkan nilai dari comparison dan adoption itu menggunakan sistem outprint. Dan yang terakhir adalah kita akan menampilkan nilai dari seluruh ini, search dari minimal dan maksimal, kemudian cost dari maksimal dan minimal tersebut. Kita tuliskan menggunakan sistem outprint. Bisa dilihat, ini sistem outprint yang sebelah sini adalah untuk menampilkan nilai dari min. Value terkecil dari min, biaya comparison dari min, biaya ganti atau adoption-nya, kemudian ditotalkan antara keduanya. Kemudian yang sebelah sini adalah nilai dari max-nya. Ini biaya comparison dari max, biaya adoption dari max, kemudian ditotalkan semuanya. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, kita coba run. Nah, sudah bisa kita lihat value terkecil dari nilai ini adalah 1, kemudian biaya comparison 5.000, biaya gantinya 5.000, kemudian ditotalkan menjadi 10.000. Begitu pula yang next. Sekian video penjelasan dari saya mengenai pencarian nilai min dan max, kemudian biaya komparasi dan juga adopsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.